Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ulfi Rina Saida dengan NIM 1262052121130 dari kelas PGMI 5D. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuhah MPDI. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, yang pertama pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu proses sistematis yang meliputi proses pengumpulan informasi untuk mengambil sebuah keputusan mengenai peserta didik dan mengenai perangkat pembelajaran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan melihat tingkat keberhasilan, tercapainya tujuan pembelajaran, dan efektivitas pendidikan. Baik, selanjutnya macam-macam penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan status peserta didik. Penilaian ini dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu penilaian kognitif dan penilaian non-kognitif. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Titik asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, pada akhir semester, atau pada akhir fase. Untuk yang ketiga, penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi yang telah dipelajari, merumuskan informasi, kemudian memutuskan pembelajaran peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan. Titik asesmen formatif dilakukan di awal dan sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya, instrumen penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. 2. Grafik. Grafik digunakan untuk mempresentasikan kemajuan peserta didik secara visual dari waktu ke waktu. 3. Rubrik. Rubrik penilaian merupakan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi kinerja peserta didik berdasarkan seperangkat kriteria serta membantu meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akurasi proses penilaian. Yang keempat, catatan anekdotal. Catatan ini adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat objektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.